Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami semua di sini. Itu semua karena anugerah dan kasih-Mu pada kami ya Bapak. Sebentar kami mau mulai ibadah kami, biarlah Engkau kuduskan dan sucikan setiap hati kami Tuhan. Layakkan kami masuk ke dalam hadirat-Mu, biarlah Roh Kudus boleh memenuhi tempat ini, mengurapi kami semua Tuhan. Engkau urapi setiap pelayan-pelayan dan jemaat-Mu Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Engkau lindungi Tuhan, Engkau tibakan mereka sampai dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita kami siap menaikkan setiap puji-pujian kami ke dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Jemaat Household siap dan sukacita. Yuk, sebelum kita memulai puji-pujian kita kepada Tuhan, sapa dong kiri kanan kita. Katakan Tuhan Yesus baik selama ini. Haleluya. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dan ketahuilah bahwa kasihnya selalu baik setiap pagi, selalu baik setiap pagi. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti kita. Haleluya. Dengan
Bahkan dia melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Haleluya, mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. Semua sama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Katakan sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sama-sama. Allah sanggup melakukan. Amin. Engkau dahsyat Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Kau Allah yang sama, dulu sekarang, selama-lamanya. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sekali lagi, house of worship. Melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus. Katakan tulus sekarang, tulus sekarang, oh tulus sekarang, tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kita punya Allah yang sanggup, Allah yang sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Amin.
Luar biasa ya, tidak terasa kita sudah memasuki di minggu yang terakhir di bulan September. Tapi seperti lagu tadi, Allah kita Allah yang sama, Allah yang setia. Kita selalu dikasih ya apa yang kita minta, yang sesuai dengan kehendaknya. Kita masuk di dalam pengumuman. Pertamanya, welcome to House of Worship. Happy Sunday ke kita semua. Jemaat-jemaat terkasihnya Tuhan Yesus. Apabila ada yang pertama kali join di House of Worship pada hari Minggu ini, baik secara on-site maupun online, we want to say welcome. If you don't have a home church yet, we would love to be that home for you. Kita rindu untuk sama-sama bangun, sama-sama bangkit buat Tuhan Yesus. Tapi apabila Bapak Ibu sudah punya rumah di mana Bapak Ibu merasa bertumbuh dan tertanam, we pray that wherever God place you, you will grow and be a blessing in that place. Untuk pengumuman kita akan sedikit berubah ya order of the announcement. Seperti biasa untuk offering di gereja House of Worship kita ada 2 cara. Bisa melalui online, itu Zelle ya ke houseofworshipfellowship@gmail.com. Atau juga bisa melalui cash atau cek, ini bisa pakai amplop yang tersedia di tempat duduk Bapak Ibu. Dan saya mengundang Pastor Reiki dan juga mungkin guru-guru sekolah minggu bisa bersiap-siap. Bolehkah kita semua sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan dan Raja kita. Dia baik. Mari kita ambil waktu sebentar untuk mempersiapkan persembahan kita. Kita mau memberi korban syukur yang terbaik buat Tuhan. Dan saya juga mengundang mungkin anak sekolah minggu bisa masuk supaya kita bisa berdoa bersama untuk pemimpin-pemimpin masa depan di gereja ini. Berapa banyak pagi hari ini kita excited bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Wah, saya gak mau lihat. Sekali lagi ya pertanyaannya, berapa banyak kita excited kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat. Dan saya percaya saudara ada di tempat ini semua hanya karena kebaikan Tuhan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Mari masuk semuanya yuk Sunday School. Ini pemimpin masa depan kita. Dan pastikan saudara siapkan persembahan karena sesudah kita berdoa nanti persembahan akan dijalankan. Hi guys, good morning. Let's pray. Puji Tuhan. Boleh kita kedangkan tangan kita semua. Kami bersyukur buat kebaikan. Bapak kami bersyukur buat penyertaan. Biarlah hadirat-Mu dapat kami rasakan pagi hari ini. Di dalam hadirat inilah kami mengangkat tangan kami memberkati anak-anak kami. Biarkan anak kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka boleh Tuhan semenjak kecil, mereka boleh mengasihi Tuhan dan menghormati orang tua mereka. Dan mereka diberikan kepintaran, kecerdasan melebihi anak-anak lain. Sebab firman-Mu ada dan hidup di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak kami. Dan seluruh orang tua yang ada, kami berdoa biar kami menjadi orang tua yang mempersiapkan generasi yang tangguh bagi masa depan dan bagi tubuh Kristus dan bagi kerajaan. Dan kami juga akan memberikan persembahan. Kami tahu semua yang ada dalam hidup kami itu milik Tuhan. Dan biarlah kami memberi dari hati kami ya Bapa. Sebagai sebuah persembahan. Bukan hanya secara materi tapi hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah kami yang sejati. Di dalam nama Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang semua yang percaya katakan amin. Thank you guys. Bye. Sambil saya melanjutkan pengumuman kita untuk minggu ini, mungkin Asher bisa bantu saya menjalankan kantong persembahan. Shalom. Luar biasa Tuhan baik. Seperti biasa pengumuman kita untuk minggu ini setiap hari Selasa dan Kamis kita ada menara doa ya. Jam 5 pagi lewat Zoom.
Bedanya Selasa sama Kamis, hari Kamis kita akan melakukan doa puasa juga ya. Puasa ini bisa dimulai dari Rabu malam sampai misalnya hari Kamis jam 12 siang. Kalau yang baru awal-awal atau jam 3, bukanya jam 3 atau jam 5. Atau mau full hari Kamisnya, feel free to do that. Tapi kita cuma satu perbedaannya, waktu kita puasa untuk Tuhan. Kita minta Tuhan untuk memimpin langkah kita supaya kita terus terhubung sama Tuhan ya. Itu jadi hari Selasa dan Kamis. Dan juga untuk komit seperti biasa minggu ini berjalan seperti biasa. Hari Selasa ada komit BBC. Ini area Benning, Beaumont, and Kalimesa. Tapi terbuka untuk siapa saja yang mungkin Bapak Ibu yang hari off-nya itu Selasa gitu ya. Jadi bisa join di komit BBC jam 7 malam. Kita juga ada komit Loma Linda, Redlands, dan sekitarnya, bisa juga sekitarnya itu jauh ya, bisa sampai ke Ontario sekitarnya ya. Jadi itu hari Sabtu pagi jam 8. Jadi buat Bapak Ibu, yuk kita sama-sama terkonek, kita terhubung. Karena kita Tuhan itu menciptakan kita untuk hidup di dalam satu komunitas. Supaya kita bisa sama-sama saling mendoakan, saling menguatkan, saling menghibur satu sama yang lain. Atau even di dalam duka saling menangis bersama-sama dengan saudara kita yang berduka atau kesusahan. Karena beban satu orang beban kita semua ya. Jadi kami undang untuk semua sama-sama plug in di komit hari Selasa atau hari Kamis. Itu saja pengumuman kita di pagi hari ini dan kita akan melanjutkan ibadah kita ya. Kita masuk di dalam posisi kita untuk terus lebih lagi terhubung dengan Dia. Seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Firman
mau selalu terhubung denganmu Bapa. Kami mau peka dengan suaramu Tuhan. Kami mau setia dengan firman-Mu Tuhan dan perintah-Mu Bapa. Kami hanya mau pergi waktu Engkau bilang pergi. Waktu Engkau bilang stay, we want to stay. Karena seperti Musa berkata di Keluaran, jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Jemaat Tuhan, apabila kita berjalan hanya memakai kekuatan kita sendiri, itu semua sia-sia. Tapi waktu saat kita terhubung ke Tuhan, kita minta Tuhan pimpin langkahku. Pimpin langkahku Tuhan. Biar semua yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Biar semua yang kami lakukan hanya membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak akan membiarkan anak-Mu meminta-minta. Tapi aku seperti Engkau mengajarkan di dalam doa, Engkau akan mencukupi semua kebutuhan kami. Engkau akan mencukupi segala sesuatu yang kami perlu. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Bila Engkau tak besertaku, kami tidak mau berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku.
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom semuanya, jemaat Tuhan silakan duduk kembali ya. Siapa semuanya diberkati dengan pujian penyembahan ini. Haleluya, amin. Hari ini hari yang sangat spesial ya buat kita semua ya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah di tempat ini yang terakhir kalinya Bapak Ibu. Ya, gereja kita ini kayak gereja nomaden Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu pindah kemana. Yang penting kalau Tuhan suruh berjalan, berjalan. Amin. Ya, sekali lagi saya ingin welcome semua jemaat Tuhan yang sudah hadir, baik itu yang secara online maupun hadir di onsite. Ya. Hari ini kita kedatangan hamba Tuhan yang sangat sudah kita kenal ya. Saya sama Pastor Reki kenal betul hamba Tuhan yang satu ini ya. Punya hati misi yang luar biasa, hati yang melayani Tuhan yang luar biasa. Dan dari awal berjalannya House of Worship Fellowship juga bersama-sama dengan kita, membantu kita. Ya kalau Bapak Ibu perhatikan sejak kita ada di La Quinta, ya beliau pagi-pagi membantu kita di bagian sound system ya. Ya puji Tuhan, ya kita berikan kemuliaan dong bagi Tuhan ya. Dan sampai saat ini juga ya beliau membantu kita. Dan puji Tuhan saya dan Pastor Reki mengucap syukur untuk hamba Tuhan yang satu ini ya. Beliau dari gereja GBI Rock ya. Ada yang tahu nggak singkatannya Rock apa? Representative of Christ Kingdom, representasinya kerajaan Kristus. Dan pemain musik yang main keyboard tadi juga dari gereja Rock ya, Bapak Petrus ya. Dan juga jemaat dari hamba Tuhan yang sangat spesial ini ya. Without further ado, saya ingin undang ke depan Pastor Heski Sujak. Mari kita berikan House of Worship welcome yang meriah Bapak Ibu ya. Silakan Pastor Heski. Selamat pagi semuanya, shalom. Aduh, senang sekali saudara, saya ada di tempat ini. Pastor Andre bilang pindah-pindah tempat, ya nggak masalah. Yang penting bukan tempatnya, tapi bersama siapa kita ada ya. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, tempat itu nggak terlalu penting saudara ya. Saudara ada di Amerika, ada di Indonesia, pertanyaannya bukan masalah tempatnya. Dengan siapa saudara ada. Kalau dengan Tuhan percayalah semuanya akan baik. Mari kita berdoa dalam nama Yesus kami menyerahkan Tuhan. Hari ini ke dalam tangan Tuhan apa yang akan kami dengar. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Hamba-Mu yang berbicara sangat amat terbatas. Tapi Roh Kudus Engkau tidak terbatas. Menjamah setiap kami. Jemaat Tuhan yang mendengar baik hamba-Mu yang berbicara Tuhan. Biarlah hidup kami semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Jadi Bapak Ibu, seperti yang tadi Pastor Andri bilang, gereja Rock itu bukan batu ya Bapak Ibu ya. Bukan the rock ya, tapi rock. Makanya semuanya huruf besar. Representative of Christ Kingdom. Saya bilang sama Pastor Andri, barusan aja saya bilang, I'm on the mission untuk menjadikan semua kita rock. Jangan salah sangka ya. Sebab kami pun di gereja Rock, kita tidak pernah mempunyai pengertian bahwa rock itu adalah organisasinya. Tidak pernah mempunyai pengertian bahwa rock itu adalah gedungnya. Tidak. Rock adalah pribadi lepas pribadi. Saudara sadar atau tidak sadar, saudara dan saya adalah representatif
of Christ Kingdom. Amin. Maka dari itu, udah siap presentasinya? Saya beri tema hari ini adalah hidup sebagai warga kerajaan Allah. Living as citizen of heaven. Ya Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu lagi ada series tentang mengenakan pakaian ya dari Kolose 3 ya ayat 12. Nah mungkin biarlah saya hari ini meletakkan dasar itu semua. Kalau Bapak Ibu mengerti identitas Bapak Ibu dan saya, semuanya itu otomatis kita bisa lakukan. Ya, living as citizen of heaven. Mari kita baca di mana dasarnya. Pastor ini ada-ada aja, kok bisa bilang kita ini warga kerajaan Allah. Mari kita baca Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20, boleh baca sama-sama, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Siapa yang menulis kitab Filipi ini? Surat ini adalah surat Paulus ya. Dia sedang mau menyadarkan jemaat bahwa kewarganegaraan kita semua bukan hanya, kewarganegaraan jemaat pada saat itu bukan kewarganegaraan Roma saja. Tapi lebih daripada itu adalah kewargaan surga Bapak Ibu. Sama seperti kita hari ini, saya dalam misi untuk menjadikan saudara rock, ya, karena kita mau sadar bahwa kita ini bukan cuma sekedar warga negara Indonesia atau warga negara Amerika. Kewargaan kita yang sebenarnya adalah warga kerajaan sorga. Ini kan kata Paulus, Pastor. Saya akan buktikan Tuhan Yesus juga berkata yang sama. Mari kita baca Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 14 sampai 19. Mari kita baca sama-sama ya. Aku telah memberikan firman-Mu, jadi saya kasih background-nya. Jangan bingung kenapa akunya gede, terus firman-Mu M-nya gede. Ini konteksnya apa? Konteksnya adalah ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa untuk murid-muridnya. Ya, jadi Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa untuk murid-murid. Mari kita baca. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Dunia membenci murid-murid. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ini udah yang kedua kali. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ketiga ya, 3 kali itu ya. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ada 3 kali pengulangan. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Yesus bukan dari dunia. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Yesus bukan dari dunia. Sama seperti engkau telah mengutus Yesus, aku, ke dalam dunia, demikian sekarang Yesus mengutus murid-murid ke dalam dunia. Jadi Bapak Ibu, kita ini bukan berasal dari dunia, tapi tidak bisa kita harus tetap percaya bahwa kita memang ditempatkan di dunia ini, saudara. Ya, tapi kita bukan berasal dari dunia. Tadi di awal ibadah, saudara, saya udah merasa angin yang sejuk, saudara. Untung Pastor Andri tadi peka gitu, AC-nya dikecilin, saudara. Saudara yang punya rambut saja dingin ya, saya juga, saudara. Oke, supaya nggak terlalu tegang nih, kok pastor langsung ngegas gitu ya. Oke, saudara. Jadi kita bukan berasal dari dunia. Kita ini diutus oleh Tuhan untuk ada di dunia ini. Coba kita renungkan pertanyaan ini ya kepada setiap kita. Kalau memang kita bukan berasal dari dunia, lalu apa sih, kenapa kita ada di dunia ini? Ya. Sebagai warga kerajaan Allah, tanyalah ini kepada diri setiap kita. Apakah masalahnya hidup kita sudah mencerminkan identitas kita sebagai warga kerajaan surga? Atau
masih seperti warga dunia ini? Ini pertanyaan penting bagi setiap kita. Jadi goal daripada firman Tuhan hari ini, kita mendapatkan jawaban tentang pertanyaan ini. Apakah kita sudah merepresentasikan the kingdom of God di dunia ini? Nah, saya mau kembali kepada identitas. Saya akan ajak kita kembali kepada Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 berbunyi seperti ini. Mari kita baca sama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara dan saya tidak pernah diciptakan untuk menguasai sesama kita. Enggak pernah. Yang Tuhan berikan otoritas adalah untuk saling menghargai, saling menghormati sesama kita dan berkuasa atas segala ciptaan yang lain. Jadi kalau ada siapapun dari kita mau merasa lebih hebat, lebih kuat, itu tentu saja tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, coba next, ada dua kata yang penting saudara ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar, bahasa aslinya Salem, dan rupa, demut kita. Nah, apa sih bedanya antara gambar dan rupa? Apa bedanya dari gambar dan rupa, saudara? Saya mau bahas yang pertama, gambar. Gambar atau Salem ini berbicara tentang apa yang kita lakukan. Jadi Tuhan itu kasih kita serupa dan segambar. Jadi kalau foto itu ya, saudara mau bikin saya ini, dibikinkan saya patung, nah itulah gambar saya. Ngerti saudara ya? Saudara dikasih otoritas, mandat untuk jadi perwakilan kerajaan Allah. Itu gambar, saudara. Tapi rupa ini siapa kita? Moral, karakter kita. Karakter kita harus memiliki karakter seperti Kristus. Sayangnya hari ini banyak orang di luar sana justru gak mau ikut Tuhan. Karena orang yang bilang saya anak Tuhan, saya percaya Yesus, tapi gak punya karakter Kristus. Berapa banyak orang menjadi ateis karena kelakuan orang Kristen sendiri. Ateis itu semuanya hampir ex-Kristen Bapak Ibu. Coba selidiki. Cuma orang-orang yang kecewa. Kenapa kecewa? Alah, orang Kristen gak ada bedanya. Ini bahayanya kalau kita nggak paham antara kedua ini. Kalau kita hanya mementingkan Salem atau gambar, oh saya anak Tuhan. Ya, kemana-mana bilang saya orang Kristen. Pakai kalung salib, salibnya nggak kecil-kecil lagi. Gede gitu Bapak Ibu. Emas yang bling-bling saudara ya. Menunjukkan bahwa dia anak Tuhan, tapi nggak punya karakter, nggak serupa dengan Kristus. Bahaya sekali Bapak Ibu. Terjebak dalam kesombongan. Kita diciptakan oleh Tuhan bukan hanya segambar, tapi juga serupa. Apa yang membuat kita nggak serupa lagi dengan Kristus? Adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi saudara dan saya sudah diredeem, ditebus oleh darah Yesus. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Maka dari itu haruslah kita mengerjakan hari demi hari kita untuk terus bertujuan menjadi serupa dengan Kristus. Ingat tujuan kita bukan hidup diberkati saudara. Bukan berkat. Tujuan kita yang utama adalah keserupaan dengan Kristus. Berkat itu mengikuti orang benar. Berkat itu bukan mengikuti pekerjaan. Berkat itu bukan mengikuti jabatan. Tapi berkat itu mengikuti orangnya. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut akan berkat Tuhan. Maka dari itu bukan masalah utama kita. Ekonomi atau apa. Tentunya kita harus belajar, berhikmat mengelola keuangan. Tapi itu bukan masalah utamanya. Masalah utamanya adalah bisa nggak kita terus berusaha untuk mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan dan kita menjadi representative of Christ Kingdom dengan memiliki karakter Kristus, kita semakin
serupa dengan Yesus. Itu identitas yang saya mau taruh dasarnya. Saudara itu serupa dan segambar. Marilah lewat hidup kita selalu, ya jangan musiman saudara, tapi selalu lewat perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, selalu memuliakan Tuhan. Amin. Nah, kalau orang yang tidak mengerti identitasnya, saya akan tambahkan, beri saudara ilustrasi itu seperti apa? Elang yang hidup seperti ayam saudara. Kalau orang nggak mengerti identitasnya sebagai warga kerajaan, dia pikir dia ini dari dunia ini. Iya emang saya orang biasa-biasa aja, saya nggak bukan utusan Tuhan, bukan ambasador Tuhan. Ya hidupnya akan seperti ayam. Padahal saudara elang. Saya punya ayam di rumah saudara. Saya punya tadinya 8, mati 1, sekarang tinggal 7. Jadi hampir setiap hari saya dapat 5 sampai 6 telur Bapak Ibu ya. Tapi saya nggak jualan. Saya nggak jualan Bapak Ibu ya. Kalau saya perhatikan gaya hidup ayam, saya nggak akan pernah kasih makanan ayam itu di atas, digantung gitu. Lalu dia makan. Itu nggak pernah saudara. Ayam itu fokus di bawah. Kalau saya kasih makan saya harus taruh di bawah. Jadi kerjaan dia matok yang di bawah. Hampir jarang saya melihat ayam itu ngelihat ke atas. Oh indah dunia ini, gak ada. Saudara. Gak ada. Ayam itu semua lihat ke bawah. Gak percaya main ke rumah saya ya. Nanti lewat Pastor Reki atau Pastor Andre saya kasih alamatnya. Boleh lihat saudara ayam. Setiap hari itu gini. Gitu aja saudara. Ngelihat fokus yang di bawah. Kalau orang gak ngerti identitas dia sebagai warga kerajaan Allah, sebagai roh, sebagai representative of Christ Kingdom, hidupnya fokus aja sama perkara dunia. Capek saudara. Padahal kapasitas yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, saudara bisa terbang tinggi. Saudara itu bisa memantau mana mangsa yang enak gitu. Oh itu, turun ke bawah seperlunya aja saudara, enggak hidup di bawah. Bukannya kita jadi sombong ya saudara, enggak. Tapi kita punya misi untuk memperluas kerajaan Allah dalam hidup setiap kita. Nah saya mau jelasin ini ya, saya mau jelasin siklus ini. Siapa saudara dan saya sebenarnya? Aduh maaf ya saudara ya, saya jadi kayak orang seminar, kayak ngajar gitu. Tapi enggak, ini dasar yang harus kita tahu saudara ya. Kita diciptakan oleh Allah, ya, kita diciptakan oleh Allah. Kita ini bukan berasal dari dunia, tapi kita berasal dari mana? Dari Allah sebagai apa? Makhluk roh. Tapi ditempatkan di bumi dengan tubuh jasmani. Nah, Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah menyangkal perkataannya. Maka dari itu kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini dalam bentuk manusia? Karena semua yang hidup di dunia ini harus punya 3 unsur itu, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Makanya Tuhan datang ke dunia sebagai manusia. Ya. Saudara aslinya berasal dari Allah sebagai makhluk roh. Tapi walaupun tinggal di bumi, kita hidup sebagai makhluk surgawi, bukan makhluk dunia saudara. Kita ini merepresentasikan kerajaan Allah, merepresentasikan surga. Kita hidup di dunia ini, kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Kita, saudara dan saya dipilih dan ditempatkan di bumi sebagai perwakilan kerajaan Kristus di muka bumi ini. Kalau saudara nggak ngerti siapa aslinya saudara, bahwa saudara ada roh, makanya kita sering dengar seperti ini. Iya orang itu hidup, tapi rohnya sih udah mati itu orang. Nggak pernah diperhatiin. Fokus kepada apa yang kelihatan. Luarnya boleh hebat, pakai barang branded top to bottom. Pakai barang-barang mahal, ya. Saudara mau kecantikan kayak apa, dioperasi sini sana diperhatikan. Tapi dalamnya sebenarnya, aslinya rohnya mati. Karena nggak pernah diperhatikan. Kena masalah dikit, jatuh. Kena masalah dikit, kecewa.
Tapi sebaliknya kalau kita mengerti siapa kita, justru perhatikan kerohanian kita lebih daripada jasmani ini. Tubuh ini sebentar aja hilang saudara, hilang. Kita mau fokus kepada kehidupan kekekalan. Satu kali Francis Chan pernah mengilustrasikan, Francis Chan ini hamba Tuhan dari North California. Ya, dia mengilustrasikan, anggaplah ini saudara kabel ya, benang ini tidak ada ujungnya. Jadi udah dikelilingi sini keluar sana, tidak ada ujungnya pokoknya, nggak ada ujungnya. Kalau kabel ini melambangkan kehidupan kita, ya, di ujung kabel ini ada mic. Ini pendek sekali saudara, mic ini tuh pendek sekali. Inilah kehidupan kita di dunia ini, pendek. Padahal kekekalan itu ada loh saudara setelah kematian. Jadi kalau ada orang bilang YOLO, you only live once. Salah kan? Karena kalau anak Tuhan akan hidup dalam kekekalan. Maka dari itu jangan hanya memperhatikan apa yang kelihatan. Jangan memperhatikan perkara dunia saja. Perhatikan juga kerohanian saudara. Gereja ini punya banyak sekali fasilitas, kegiatan. Aktif di sana saudara. Untuk membantu saudara semakin serupa dengan Kristus. Di luar kegiatan gereja, sama, saudara harus komit punya waktu sama Tuhan. Amin. Manusia diciptakan oleh Tuhan pada mulanya sebagai makhluk roh. Artinya manusia berasal dari Allah dengan tubuh jasmani yang terbuat dari tanah liat. Manusia roh adalah makhluk surgawi yang tinggal di bumi dalam bentuk tubuh, jiwa, dan roh. Karena asalnya dari surga, manusia ditempatkan di bumi untuk menjadi perwakilannya. Kita adalah perwakilan kerajaan Kristus. Tugas manusia adalah melaksanakan kehendak Allah di bumi ini. Biarlah ini introduction, baru introduction ya saudara ya. Memperkenalkan saudara sedikit rasa ya dari rock itu apa. Ini sangat alkitabiah. Bahkan kalau saudara perhatikan khotbah-khotbah Yesus di akhir, di dalam pelayanannya di muka bumi ini, sebanyak berbicara tentang kerajaan Allah. Saudara boleh ada di dunia ini, tapi kita ini asalnya dari sana. Bedanya apa? Saya mau kasih tahu saudara, waktu Belanda menjajah Indonesia, apakah Belandanya pindah ke Indonesia? Enggak. Hanya perwakilannya aja, orang-orang yang diutus jajah Indonesia. Akibatnya apa? Banyak dulu kalau opa saya, papa saya, bahkan mungkin itu mereka masih sangat dipengaruhi dengan budaya Belanda. Cara ngajarnya. Saudara kalau kuku panjang di sekolah dipukul pakai penggaris itu budaya mana? Belanda. Kalau makan piringnya nggak boleh tang ting, makan harus tertib, itu budaya mana? Belanda. Kalau orang Indonesia kan pakai tangan, saudara. Ya kan? Iya. Kalau makan sendok masuk mulut nggak boleh kena gigi, krok gitu. Itu budaya mana? Belanda yang memperkenalkan ke Indonesia. Cara berpakaian, budaya Belanda. Nah, banyak orang Indonesia akhirnya hidup dalam kebudayaan Belanda. Itulah tujuan Tuhan menaruh kita di muka bumi ini. Supaya kita merepresentasikan surga, kita ada di bumi ini. Membawa kebudayaan surga datang ke muka bumi ini. Supaya saudara dan saya bisa terus memperluas kerajaannya. Makanya tempat itu gak pernah penting. Gak pernah terlalu penting. Tapi misi apa yang kita bawa, dengan siapa kita berjalan itu jauh lebih penting. Amin. Saudara di Jawa aja ada banyak budaya kan. Jawa Barat aja udah sama Jawa Tengah, Jawa Timur bahasanya sudah beda banget. Saya juga baru tahu kalau Batak juga ada bedanya. Ada Batak Karo, Batak mana lagi, Batak sifatnya pun berbeda-beda. Saya nggak tahu kan. Di Jawa juga sama saudara. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah mungkin masih bisa saling mengerti lah. Ada kata-katanya yang mirip-mirip. Tapi kalau Jawa Barat udah beda banget. Mana ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, kumaha, damang. Ya kan gak ada.
Itu sangat berbeda. Nah sama, budaya kerajaan Allah juga sangat berbeda dengan dunia ini. Nah saudara harus tahu ini. Ya. Nah saya mau ajak kita, pembahasan ini sebenarnya series. Ada 4 seri Bapak Ibu, tapi ini yang poin pertama. Fokus pada perkara surgawi. Fokus pada perkara surgawi. Nanti ini presentasinya, PowerPoint-nya sudah saya kasih Rina, boleh dibagiin, ayatnya banyak. Jadi saudara bisa baca lagi di rumah ya. Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya dalam segala hal kita belajar melihat dari perspektif surga, perspektif yang di atas. Ada pikiran, ada pandangan, ada tujuan. Pikirannya apa? Memikirkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mengarahkan hati dan pikiran pada kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Pikiran ini jangan diisi sama sampah saudara. Pikiran ini harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Semakin saudara baca firman Tuhan, saudara semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara dan saya, tujuan Tuhan itu beda-beda dalam setiap hidup kita. Tuhan pakai saudara dan saya spesifik berbeda-beda saudara. Mencari tahu kehendak Tuhan itu nggak bisa diajarin sama pastor. Kita cuma bisa mengarahkan. Saya lihat potensi misalnya anak youth kita ya. Oh kamu kayaknya bisa nih coba belajar tentang multimedia ya. Coba kamu belajar tentang public speaking ya. Kamu belajar tentang ini, tentang itu. Saya kirim resourcesnya, link-link YouTube ke mereka. Itu paling bisa begitu. Tapi untuk saudara menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk kepentingan kerajaan Allah itu saudara harus build relationship sama Tuhan. Ya, tadi pagi saya iseng, kan istri saya habis baru saja ulang tahun kemarin. Ya, jadi pagi ini saya bangun, saya kiss dia, muah gitu ya. Terus saya bilang sama dia, sayang, apa sih yang bikin kamu boleh saya cium kamu? Saya bilang gitu. Kok kalau orang lain datang yang kita nggak kenal cium kamu kok nggak boleh? Atau pegang kamu gitu, rangkul kamu, peluk kamu. Apa sih yang bikin beda saya sama mereka? Dia jawab, ya hubungan dong, beda. Kalau nggak ada hubungan mana bisa? Hubungan lagi nggak baik aja, dikis juga nolak saudara. Sana, bener gak? Ya kan? Yang bisa bikin kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Punya kerinduan selalu untuk menyenangkan Tuhan, ya hubungan kita sama Tuhan. Itu yang harus dibangun Bapak Ibu. Belum. Jangan buru-buru sebentar. Ini masih sampai 11.45. Pandangan, menilai, mempertimbangkan, memikirkan segala sesuatu dari sudut mana? Pandangnya Tuhan. Dari sudut pandangnya Tuhan. Sudut pandang dunia ini jauh berbeda dari sudut pandangnya Tuhan saudara. Coba ya saya kasih contoh. Dunia berkata apa? Oh yang penting viral, yang penting terkenal, yang penting banyak followers. Ya, kalau perlu gereja hire marketing company yang hebat supaya terkenal. Tapi surga berkata apa? Yang penting setia, yang penting taat, walaupun tidak terkenal. Kalau itu saudara dikenal orang nantinya. Seperti Charlie Kirk, dia dikenal Tuhan, dikenal banyak orang kenapa? Bukan karena dia cari-cari, tapi karena value hidupnya dia dikenal. Apa yang dia lakukan itu yang membuat dia dikenal. Bukan dipromosiin saudara, ya dipromosiin juga karena value-nya yang perlu diceritakan. Ya, dunia berkata apa saudara? Kalau sakit hati, balas dendam. Kalau nggak salah, nggak usah minta maaf, balas aja, lawan, ya kan? Tapi surga berkata apa? Ampunilah sama seperti Kristus mengampuni kamu. Doa Bapa kami ya Tuhan, ampuni kami seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dunia berkata apa lagi? Uang adalah segalanya. Surga berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan
kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saudara jangan pernah salah rumus soal berkat. Jangan pernah salah rumus soal berkat. Rumus tentang berkat, tadi saya sudah singgung sedikit, berkat itu mengikuti orang benar. Dalam keluarga saudara, jangan pernah berpikir ambil second job atau third job itu adalah solusi untuk keuangan saudara. Jangan. Kenapa? Karena rumusnya adalah di dalam kitab Mazmur. Di mana ada kerukunan, situ berkat Tuhan perintahkan. Ya. Buat apa saudara ambil second job, third job, tapi saudara nggak punya kerukunan sama keluarga saudara, sama anak-anak saudara nggak punya waktu lagi. Buat apa? Hidup sederhana, mencukupkan dengan apa yang ada itu jauh diberkati daripada sekedar mencari berkat. Yang dikejar apanya dong kalau gitu? Yang dikejar kerukunannya, hidup rukun sama pasangan, sama anak-anak. Hidup rukun dengan sesama. Kalau gereja ini mau terus diberkati Tuhan, kejarlah kerukunannya. Amin. Jangan pernah salah fokus. Saya ada dengar di mana nggak tahu ngajarin bahwa tujuan hidup kita untuk diberkati. Salah Bapak Ibu. Tujuan hidup kita bukan untuk diberkati oleh Tuhan. Justru tujuan hidup kita adalah untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan nomor satu, keserupaan dengan Kristus itulah tujuan hidup kita. Ketika kita hidup benar, berkat itu diperintahkan ya, mengikuti orang benar. Yang ketiga nih, tujuannya apa? Menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita dan memperlihatkan nama Tuhan. Seluruh apa yang kita lakukan itu harus memuliakan nama Tuhan. Next. Ini saudara nanti baca di rumah ya. Pokoknya intinya di ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara harus ingat, ini diulang-ulang, kita bukan berasal dari dunia, kita hanya tinggal di dunia ini untuk kepentingan kerajaan surga. Jadi saudara janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Cari kehendak Allah. Next. Oke. Ada satu ayat lagi di 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Kayaknya kelewat ya. Coba gue. Nah, ini dia. Yang kedua, sebagai warga kerajaan Allah di dunia ini, kita bekerja untuk kepentingan kerajaan surga. Di sini kita baca aja yang kuningnya. Baca semua deh. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi, karena kalian sudah mengetahui hal-hal itu, hendaklah kalian berhati-hati. Jangan sampai kalian ikut terseret dalam kesalahan orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kalian tidak lagi percaya penuh kepada ajaran benar yang sudah kalian pegang dengan teguh. Hendaklah kalian masing-masing semakin dewasa, sadar akan kebaikan hati Allah kepadamu. Juga semakin mengenal penguasa dan penyelamat kita, Kristus Yesus. Hanya dialah yang patut dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ini terjemahan sederhana Indonesia, saudara ya. Jangan sampai kalian ikut terseret dalam kesalahan orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara nggak perlu iri. Ada orang yang kaya raya. Coba saudara perhatikan di Indonesia itu. Baru-baru ini udah mulai banyak lagi yang ditangkap-tangkapin korupsi. Kejaksaan memamerkan uang triliunan. Itu tinggi sekali saudara. Udah kayak uang monopoli itu saudara ya. Banyak banget orang hidup dengan ketamakan, orang hidup dengan cinta diri sendiri. Nah saudara jangan bangga ngeliat gitu, rumah salah satu anggota DPR saudara ya. Isinya mobil mewahnya, wow, ya kan, uang dolarnya banyak, jamnya banyak saudara. Saudara jangan iri sama orang-orang yang seperti itu. Kalau mereka mendapatkan itu semua bukan karena kebenaran, jangan iri saudara. Mereka nggak tahu ada kehidupan kekekalan. Jangan iri. Fokus aja sama Tuhan. Amin. Oke, nah sekarang bagaimana caranya saudara? Bagaimana caranya? Saya mau kasih at least 2 bagaimana caranya. Lalu nanti ada 4. Ya, 2 bagaimana caranya dan 4 langkah praktis dalam kehidupan kita. Kenapa sih kita harus fokus di dunia ini untuk menjadi ambasador kerajaan Allah? Kenapa sih kita harus fokusnya itu melakukan dari sudut
kacamatanya Tuhan, selalu dari kacamatanya Tuhan, selalu dari kacamatanya kerajaan Allah. Makanya saudara ditindas, ditekan, saya bersyukur juga sih di Amerika ini udah mulai ada tindasan bagi anak-anak Tuhan. The moment saudara bilang anak Tuhan, saudara menyampaikan kebenaran, saudara keluar dunia itu langsung jadi oposisi saudara. Saudara nggak diterima lagi di dunia sana. Nggak apa-apa, selama itu kebenaran sampaikan dengan kasih. Sekarang saya juga mulai berhikmat sedikit. Kalau saya ada tahu anak muda saya ya, youth saya misalnya, dia bilang dia lagi pergi minum atau lagi apa. Saya akan bilang sama mereka, weh, instead of saya bilang don't do that, saya bilang oh I don't do that. Ngerti saudara? Message-nya tuh sama. Jangan, kita nggak perlu lagi misalnya berdebat sama mereka. Sebab udah pasti ditolak juga sama mereka soal kebenaran itu. Jadi bilang orang Kristen harus mulai berani hidup jadi contoh. Sebab kalau saudara bilang don't do that tapi saudara juga melakukan yang sama, buat apa saudara? Well, I don't do that. Why you don't do that? Di situ kita bisa masuk. Oh, karena Tuhan bilang begini. Dan conversation itu terbuka. Sebab saya punya kesulitan untuk menghadapi anak muda. Selama ini kalau kita khotbahin, jangan begitu ya, jangan begitu ya, jangan begitu. Pintunya langsung ditutup, jebret, nggak bisa masuk saudara. Tapi begitu saya bilang, oh I don't do that. Dia penasaran, kenapa pastor nggak gitu? Oh iya, saya bisa jelasin gini. Keputusan tetap ada di tangan mereka, ya. Tuhan aja juga nggak pernah paksa. Yang pertama, bagaimana caranya? Mengingat bahwa hidup ini hanya sementara. Saudara dan saya tidak pernah dimaksudkan oleh Tuhan ada di dunia ini untuk selama-lamanya, nggak pernah. Ya, kita memang ada di dunia ini untuk sementara aja. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah saudara, sadar yuk, hidup kita di dunia ini cuma segini aja panjangnya dibandingkan dengan kekekalan. Mari kita fokus hidup untuk kekekalan. Saudara percaya enggak? Surga itu ada, neraka itu juga ada saudara. Itu bukan dongeng saudara. Ketika kita melihat orang berjalan menuju pada kematian kekal, masa sih kita nggak tergerak? Masa sih kita nggak mau perhatian? Masa kita mau terus fokus sama masalah yang kecil-kecil aja yang nggak terlalu esensi? Kita punya kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan kerajaan Allah. Sadari dulu, mengingat bahwa hidup ini hanya sementara. Jadi segala sesuatu di dunia ini fana, sementara. Tetapi hidup bersama Tuhan adalah kekal. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa hidup menjadi hidup sebagai warga kerajaan Allah? Yang kedua, kita harus terus memilih untuk berjalan bersama Tuhan hari demi hari, saudara ya. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Saudara dan saya jangan pernah kejar kebahagiaan, kejarlah kekudusan. Sebab firman Tuhan bilang begini, berbahagialah di dalam Tuhan. Kebahagiaan yang sejati bisa kita terima hanya di waktu kita hidup di dalam Tuhan. Kalau cari kebahagiaan dunia, saudara pikir orang yang paling kaya di dunia ini bahagia hidupnya? Kelihatannya bahagia mungkin, tapi belum tentu. Kita nggak pernah tahu. Tapi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, dekat sama Tuhan, walaupun kelihatannya biasa-biasa aja, tapi punya kebahagiaan, punya joy yang berbeda karena kita melakukan apa yang menjadi kepentingan kerajaan surga. Berjalanlah bersama Tuhan, berarti setiap hari, jangan musiman. Setiap hari taat, hidup kudus, dan bergantung pada Kristus. Mari kita jujur, apa sih pergumulan kita hari ini? Ada yang sibuk mengejar karir sampai doa dan ibadah diabaikan.
Ini menjadi masalah anak-anak Tuhan. Ada yang terjebak dalam gaya hidup konsumtif, belanja online, pamer di media sosial. Untuk apa sih? Ada yang bergumul dengan dosa lama, pornografi, amarah, atau keserakahan. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, ingat, identitas kita bukan ditentukan oleh dunia. Ya, identitas kita adalah dari mana asal kita. Asal kita berasal dari Allah. Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Darah Yesus telah menebus setiap kita. Kita menjadi kewargaan surga. Kita menjadi warga kerajaan Allah. Nah saudara, ini 4 aplikasi praktis. Ya, justru ini yang harus kita lakukan hari demi hari. Terakhir, slide terakhir. Ya, yang pertama, yuk saya mau ajak kita kembali lagi kepada basic kekristenan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama apa saudara? Bangun relasi pribadi dengan Tuhan. Lewat apa saudara? Lewat berdoa, baca firman, penyembahan. Dan bukan hanya di gereja saja, tapi juga dalam keseharian. Jadi kehidupan berkewarganegaraan surga itu bukan di sini. Di sini kita nggak bisa saling merepresentasikan. Lah kita sama-sama representative of Christ Kingdom. Justru kepada dunia kita harus merepresentasikan kerajaan Allah. Kalau di sini sifatnya kita saling menopang, saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan, saling mengasihi. Ya, begitu kita keluar dari tempat ini, kita harus tegar, kita harus kuat menjadi ambasador kerajaan Allah. Ya, doa, baca firman dan penyembahan. Saudara yang udah lama tidak menjalankan mesbah keluarga, bangun kembali saudara. Jam doa pribadi saudara, lakukan lagi apa yang dulu pernah kita lakukan. Gak bisa saudara tanpa membangun relasi pribadi dengan Tuhan, kita menjadi warga kerajaan. Kita gak ngerti apa yang kita representasikan. Kalau Pak Konjen datang ke sini, ya saudara pasti hormat gitu. Oh iya, karena ini mewakili Indonesia dia kan. Tapi kalau dia aja nggak tahu Indonesia tuh budayanya kayak apa, Indonesia itu apa yang bagus dari Indonesia, apa yang mau dia jual kepada orang-orang Amerika di sini tentang Indonesia, ya buat apa dia jadi ambasadornya? Tapi bagaimana dia tahu? Ya dia harus belajar lewat doa, hubungan pribadi dengan Tuhan, firman dan penyembahan kita. Ya. Dan yang kedua, melatih hidup ini memiliki cara pandang surgawi. Simpelnya begini aja saudara, setiap hari kita mulai bangun tidur kita dihadapkan dengan pilihan ya. Apakah keputusan yang akan saya ambil ini menyenangkan Tuhan atau menyenangkan iblis? Ya. Apakah saya merepresentasikan the kingdom of God atau tidak? Itu menjadi dasar keputusan kita. Kalau saya ngomong kasar sama pasangan saya, apakah saya memuliakan Tuhan atau enggak? Kalau saya berkata kasar kepada teman saya, apakah saya memuliakan Tuhan atau enggak? Kalau saya berbuat demikian, tampar pipi kiri kasih kaki kanan, apakah itu merepresentasikan kerajaan surga atau tidak? Kalau saya dimaki orang lalu saya balas maki-maki, apakah itu menyenangkan Tuhan atau enggak? Sebenarnya gampang aja, hidup sama Tuhan. Itu cara pandang surgawi, tanya sama diri sendiri. Jadi jangan cepat gampang bereaksi saudara. Saya belajar dalam menghadapi istri, kalau dia lagi waktu-waktu tertentu, dalam tanggal-tanggal tertentu udah mulai sensitif saudara ya. Ya, saya belajar begitu saya mau respon, saya gigit lidah dulu. Gigit lidah. Kalau saya terlalu cepat ngomong, perkataan saudara itu lebih sakit. Mengampuninya itu lebih sulit, dilupakannya itu susah. Cubit sebentar aja saudara hilang. Ya, tapi kalau perkataan hati-hati saudara. Yang ketiga, hidup kudus. Jangan kompromi dengan dosa sekalipun dunia menganggap normal. Sekarang apa yang dosa dianggap dunia normal. Nah kita jangan terjebak dengan itu. Jangan pakai perasaan. Kita memfilter apa yang dunia percaya ini, apa yang informasi yang kita dapat, yang mau masuk kepada kita harus filter itu lewat firman Tuhan. Kalau itu enggak sesuai dengan firman Tuhan, jangan. Ya, ambil keputusan berdasarkan value kerajaan Allah. Dan gunakan hidup untuk membawa orang lain kepada Kristus. Melalui sikap kita di kantor, sekolah, atau
Media sosial jangan dilupain. Sekarang udah zaman media sosial. Kalau nggak membangun ya udah nggak usah, ya kan? Dan kita harus sadar betul bahwa apapun yang kita lakukan harusnya untuk kepentingan kerajaan surga. Saudara lagi belajar tentang Kolose 3. Kata mengenakan, ya, mengenakan itu berarti intentional, saudara. Seperti saudara, saya mau pakai baju ini hari ini, intentionally saya pilih yang mana yang mau saya pakai, yang merepresentasikan gereja rock, yang merepresentasikan sujak, ya saudara, yang merepresentasikan keluarga kecil saya. Kalau saya kesini pakai baju compang-camping, saudara, saya bawa bikin malu gereja rock, saya bikin malu keluarga. Ya, sama kalau kita di dunia ini menghadapi masalah, tantangan. Ketika kita memutuskan untuk mengenakan pakaian-pakaian rohani kita. Harusnya bagian saya hari ini tentang kerendahan hati. Tapi gak apa-apa, nanti biar pastor-pastor aja yang ngajar saudara tentang kerendahan hati. Karena orang yang mengalami itu lebih tajam kalau mengajar saudara ya. Tentang kerendahan hati. Ya. Jadi itu harus intentional kita pakai. Pakai kerendahan hati, menghadapi masalah. Pakai belas kasihan. Kemarin keren Pastor Andrea, ada beda kasihan sama belas kasihan. Beda saudara. Nah saudara, saya mau tutup dengan ini. Kalau saudara lupa tentang semua apa yang saya khotbahkan karena terlalu panjang, saudara-saudara kita bukan warga dunia ini. Kita tidak berasal dari dunia, tapi kita berasal dari surga. Rumah kita yang sejati adalah di surga. Mari kita hidup sesuai dengan identitas kita, segambar. Otoritasnya sudah diberikan kepada saudara, mandatnya sudah diberikan kepada saudara. Tapi kita juga serupa dengan Allah. Fokus pada perkara surgawi, menantikan kedatangan Kristus dengan penuh sukacita. Bilang dulu sama kiri kanannya, kamu elang bukan ayam. Amin. Yuk kita nyanyikan satu pujian lagu yang ketiga tadi. Saudara manusia, saya tahu saudara. Tapi hari ini kita belajar, kita elang bukan ayam. Ya. Lagu ini refnya aja kita nyanyiin. Berkata, apa sih yang jadi dasar hidup kita? Firman Tuhan itu dasarnya. Bangkit berdiri, kita nyanyikan. Ini berulang-ulang supaya kita paham betul dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Biar hanya Engkau yang berdaulat Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Sekali lagi, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itu
terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Biarlah kami sadar Tuhan, identitas kami adalah warga kerajaan Allah. Kami tidak berasal dari dunia ini, tapi kami berasal daripada Allah. Biarlah pikiran kami diubahkan oleh Tuhan hari ini. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, sebagai ambasador kerajaan Allah, kami akan terus menjaga tingkah laku kami, perbuatan kami. Apa saja yang kami lakukan merepresentasikan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami tahu, kami percaya Tuhan punya tujuan yang jelas untuk setiap pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini. Biarlah ketika kami terus membangun hubungan kami dengan Tuhan, kami semakin boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati gereja-Mu, berkati Pastor Reki, berkati Pastor Andri Tuhan, bersama dengan keluarga mereka. Berkati semua jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah kami semakin terus bergandengan tangan untuk kami memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara yang diberkati sama-sama katakan, amin. Bilang sama kiri kanannya, kamu Raja Wali bukan ayam. Saya berharap saudara waktu ngomong saya Raja Wali itu ngerti. Jangan salah fokus, cuman matok-matokin yang urusan duniawi aja. Tapi kita mesti jadi Raja Wali yang melihat dan terbang tinggi di saat badai. Katakan amin. Saya ingin bacakan pengumuman sekali lagi yang belum tadi disampaikan. Saya ingin menyampaikan kabar gembira. Minggu ini, kemarin kita sudah menandatangani kontrak selama 3 bulan. Ya. Dan at least selama 3 bulan kita nomaden lagi, bukan pergi sana pergi sini. Selama 3 bulan ke depan, kita udah ada bersama-sama akan ibadah di 7 Day Adventist Kalimesa, ya. Dan bersyukur kami bertemu sama hamba Tuhan di sana. Hamba Tuhannya ternyata masih muda. Dan bukan soal mudanya aja, ternyata istrinya orang Filipina. Terus dia biasa makan nasi sama jengkol. Oh enggak, itu saya tambahin, ya. Tapi at least ada luar biasa Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Amin. Ya, dan juga ada viewing memorial service Ibu Yuri Kesanger jam 5 PM di GKPI bagi Bapak Ibu yang bisa terlibat dan bisa ikut bersama-sama, nanti kita bisa pergi bareng-bareng ya. Dan hari ini kita akan ada yang spesial, bilang sama kita spesial. Pakai telur. Jangan lupa. Sesudah kita doa berkat, saudara mohon kerjasamanya untuk yang laki-laki bisa tinggal di dalam, sebagian gitu ya. Tapi nanti yang senior nggak apa-apa bisa keluar. Untuk kita akan set up kursi-kursi ini dengan meja-meja dan akan diisi dengan makanan-makanan yang luar biasa. Ya. Hari ini bukan hanya mempresentasikan kerajaan Allah, tapi kita mempresentasikan makan di warteg. Ya, kita akan makan pakai tangan sama-sama, pastikan kita cuci tangan karena kita akan nasi liwetan bersama-sama. Nggak semangat nih? Ya, nanti sekali lagi tepuk tangan dong buat Pastor Heski ya. Buat Tuhan, betul. Ya, yang bedain sama dia sama saya, dia lebih terawat, saya kurang terawat. Dan dia nggak ada rambut, saya ada rambut ya. Kalau soal rambut saya lebih subur. Ya. Terima kasih Pastor Heski. Ya. Entah dia adik atau kakak saya, tapi yang jelas kita sekawan, sekerja dalam pelayanan. Sebelum kita pulang, sebelum kita bangkit berdiri, saya ingin tanya satu hal, apakah hidup kita mempresentasikan kerajaan Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri. Kalau belum, ada 4 aplikasi yang tadi. Bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Pulang dari tempat ini, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu bukan 1,5 jam, 2 jam di gereja.
Tapi ibadahmu yang sejati adalah ketika engkau keluar dari tempat ini dan engkau hidup di dalam ketaatanmu. Amin. Nah, yang tadi datang terlambat, kalau belum kasih persembahan di depan. Penting. Dan juga saudara, kalau yang belum misalnya butuh zelnya di House of Worship Fellowship @gmail.com. Kenapa? Karena kita akan melakukan sebuah misi yang besar. Tuhan gak pernah kekurangan. Tapi saya mau tantang setiap kita untuk memberi dari hati kita. Karena semua yang kita punya adalah milik Dia dan bagi kepentingan kerajaannya. Jadilah rock representative of Christ Kingdom. Jangan pindah ke gereja rock. Jadi rock ya, jelas. Semua katakan haleluya. Ku terhubung denganmu, melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Mari semua katakan, terhubung denganmu Tuhan. Haleluya. Glory, praise the Lord. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami gerejamu berdoa buat Pastor Heski, gembala dari Rock Indonesia yang ada GBI Rock di Rancho Cucamonga bersama dengan keluarga dan pemimpin yang telah memberkati kami beberapa minggu ini dengan sound system dan semua. Kami gereja Tuhan sebagai House of Worship mungkin terbatas. Tapi kami tahu apa yang Dia lakukan. Dia sedang menginvestasikan benih ilahi yang besar bagi kerajaan. Biarlah hamba-Mu, Pastor Heski, semakin berkurang-kurang. Dan Yesus yang bertambah-tambah. Dan bersama keluarga, Bu Gembala Stefani dan anak-anak mereka boleh mengharumkan nama Kristus. Terima kasih. Dan kami semua yang hadir hari ini, biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami semua boleh berlomba-lomba menjadi pelaku-pelaku firman. Di mana kami berjalan di dalam obedience, ketaatan. Walaupun sakit secara daging, walaupun ada banyak hal yang tidak mudah untuk kami jalani. Tapi biarlah Tuhan melakukan kehendak Tuhan itu menjadi kemewahan dalam hidup kami. Menjadi kebanggaan dalam hidup kami. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami juga akan berfellowship. Sucikan dan kuduskan makanan yang ada. Biarlah Tuhan semua yang telah disiapkan oleh anak-anak-Mu ini sungguh boleh menjadi kesehatan bagi setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Dan juga berkati orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Terima kasih buat ibadah kami hari ini. Bolehkah setiap kita angkat tangan-Mu? Terimalah kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah sukacita damai sejahtera yang Kau peroleh dari hidup dalam kebenaran. Dan Allah kita Immanuel yang selalu menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ketika engkau jatuh, Dia akan membangkitkan engkau. Ketika engkau dalam masa-masa sukar, penghiburannya dan firman-Nya selalu menyertai engkau. Dan firman Tuhan berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid Tuhan.
dan kuasanya menyertai kita semua sampai kesudahan akhir zaman. Terimalah kuasanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita semua katakan, Amin. Happy Sunday, Tuhan memberkati.